Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto, tapi kita juga akan membahas dua altcoins yang menurut saya cukup berpotensi dan ini mungkin bisa kita jadikan di pantauan kita ya, atau di watchlist kita lah istilahnya ya. Bukan ajakan untuk membeli, tapi hanya untuk yang bisa kita perhatikan lah istilahnya ya. Nanti kita coba lihat secara teknikalnya untuk Bitcoin dan kedua altcoin tersebut yang nanti kita akan bahas. Dan ya, kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Kita update dulu keadaan market crypto untuk hari ini. Memang nggak terlalu bagus ya. Kita bisa lihat sekarang untuk Bitcoin turun sekitar 4% di level 38.000. Jadi ini sekarang Bitcoin harus bisa mempertahankan support level 38.000-nya yang sebelumnya kita sempat bahas juga di video sebelumnya ya. Dan kita bisa lihat dari altcoins-nya sendiri banyak yang mengalami penurunan juga sih rata-rata ya. Sedikit yang mengalami kenaikan, hanya Solana naik sekitar 0,4%, XRP naik sekitar 0,5%, nggak terlalu signifikan. Kalau kita lihat Crypto Fear and Greed Index bagaimana, untuk Fear and Greed Index masih di level 27, jadi ya hampir bisa dibilang extreme fear juga ya, karena extreme fear di sini kan level 25. Keadaan market masih nggak jelas, uncertainty-nya masih tinggi gitu ya. Nah, tapi kita lihat nih, apa respon dari para holder Bitcoin juga ya. Ini ada satu list yang cukup menarik juga. Ini dari Cointelegraph ya, dia bahas Bitcoin inactive supply nears record as over 60% of Bitcoin stays unspent for at least 1 year. Intinya apa? Atau artinya adalah ini adalah supply Bitcoin yang nggak bergerak di wallet, artinya nggak ditradingkan gitu, udah dibeli tapi nggak dijual, istilahnya seperti itu ya. Dan ini ada sekitar 60% dari total supply Bitcoin sekarang yang nggak di-unspend atau tidak ditradingkan istilahnya, atau tidak dipindahkan selama lebih dari atau at least 1 tahun gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, dia bilang strong hands. Ini adalah orang-orang yang punya, mungkin bisa dibilang diamond hands juga ya. Yang memang untuk membeli Bitcoin, tapi bukan untuk trading kan, tapi mungkin lebih untuk store of value ataupun investasi ke depannya gitu ya. Dan ini cukup besar sebenarnya. Dia bilang sendiri di sini, 60,6% of the Bitcoin supply has not been used gitu. 60% cukup tinggi. Ini kalau teman-teman mau lihat dari datanya, seperti ini ya, dari Glassnode sendiri, teman-teman bisa perhatikan, ini yang di level 6 bulan sampai 12 bulan di sini ya, sekitar 60% juga kalau kita lihat dari yang 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Jadi daerah sini. Nah, kalau kita perhatikan juga ini dari listnya di sini dari Alistair, dia bilang ada 2 kejadian yang terjadi di saat Bitcoin punya supply ini di atas 60% gitu ya. There have only been 2 occasion atau 2 event yang terjadi ya. Di saat yang hold ini lebih dari 60%. Di sini dibilang currently sekarang 61%. Di mana di early 2016, di awal 2016 ataupun di pertengahan 2020. Ini harga Bitcoinnya ya. Dan di kedua waktu itu, di saat banyak orang yang hodling, istilahnya hodl gitu ya. Both times were during a prolonged consolidation, di mana di saat kita konsolidasi sebelum mengalami huge bull move atau kenaikan yang cukup signifikan. Itu menurut dia, apakah history bisa terulang? Dan hanya waktu yang kita bisa menentukan juga gitu ya. Jadi itu matriks yang cukup menarik. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari ini NFT marketplace gitu ya, yang cukup signifikan juga, di mana OpenSea itu salah satu marketplace NFT terbesar di dunia gitu ya, di jaringan Ethereum juga dan beberapa jaringan lainnya gitu ya. Di sini ada kejadian di mana bukan rumor sih sebenarnya, memang terjadi ada exploit atau bisa dibilang mungkin ada hacking gitu ya. Tanda kutip gitu, ada hacking exploit yang associated sama OpenSea ya. Ini saya cuma hanya mau mengingatkan untuk teman-teman juga yang pakai OpenSea ataupun yang pakai decentralized wallet gitu, dimana harus berhati-hati apalagi dengan adanya phishing attack gitu, atau jangan klik link yang yang nggak terlalu inilah gitu ya, yang nggak jelas gitu ya. Jadi harus hati-hati semua. Ini dari salah satu CEO dari OpenSea-nya juga, dia bahas as far as we can tell, dia update gitu ya. Ini adalah phishing attack, jadi jangan klik link ya, teman-teman harus hati-hati juga. Perhatikan, jangan tertipu gitu. Apalagi sign signature di dalam smart contract dan lain-lain gitu. Harus dipastikan dulu semuanya legit gitu ya, harus benar gitu ya, jelas. Lalu dia bilang di sini sekarang ada 32 user yang memang terkena ini gitu, dan NFT yang terkena ini yang cukup bervalue juga, yang cukup mahal lah istilahnya gitu ya, kalau secara harga dari Ethereum sendiri. Jadi harus berhati-hati, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan update untuk technical Bitcoin ya sedikit.
kita lanjut dari sebelumnya. Update kita terakhir kita bilang memang support Bitcoin itu kalau pada saat dia lose support di sini, kita sudah ada bahas ada kemungkinan besar Bitcoin pasti hit supportnya lagi di sini ya, dan memang dia hit supportnya sekarang di level 38.000. Dan sesuai dengan kita bilang, kalau misalnya support Bitcoin ini nggak bertahan, ini cukup berbahaya juga untuk Bitcoin gitu ya, karena ini bisa dibilang tanda kutip ya last support kita ya. Tapi kembali lagi teman-teman harus do your own research juga, and disclaimer on, ini hanya provide sudut pandang baru gitu ya. Dan kalau misalnya di sini kita masih hit di dalam supportnya lah istilahnya, tapi kalau kita bisa atau closing di bawah 37.000, apalagi kalau misalnya kita weekly closing di bawah ini cukup berbahaya gitu ya untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya ternyata kita turun, kemungkinan besar nextnya mungkin kita bisa sampai ke level 35.000, ataupun kita bisa tes ke bagian bawah ini lagi gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan mungkin akan sedikit lama juga, mungkin bisa beberapa minggu atau bulanan untuk kita bisa kembali lagi naik ke atas lagi. Itu sih yang saya perhatikan untuk Bitcoin-nya. Dan memang kalau secara berita-berita makroekonomiknya nggak terlalu positif juga gitu. Ketidakjelasannya juga masih cukup tinggi. Oke, jadi kira-kira itu update untuk Bitcoin. Yang kita lihat ini sekarang memang masih di posisi supportnya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dua kripto yang bisa kita jadikan pantauan, watchlist lah istilahnya. Kalau misalnya market turun dan teman-teman tertarik beli, mungkin ini bisa menjadikan salah satu pilihan ya, tapi bukan untuk dibeli, no financial advice juga gitu ya. Teman-teman, keputusan di tangan teman-teman sendiri ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Layer Zero Blockchain. Ini sempat kita bahas di awal tahun, di mana kita bahas 4 tren kripto di tahun 2022. Salah satunya menurut saya adalah Layer Zero Blockchain gitu ya. Dan mungkin teman-teman sedikit familiar dengan namanya Layer 1. Layer 1 ini ya banyak kripto top yang Layer 1 seperti Binance, dengan adanya Binance Smart Chain, Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche. Ini biasanya adalah kripto-kripto layer 1 gitu ya. Nah, lalu apa sih layer 0 dan bedanya dengan layer 1 itu apa? Kita bisa baca di sini sedikit. Layer 0 protocols are the ground floor for all blockchain protocol. Intinya adalah dia yang lebih bawah lagi ya, karena kan 0 lebih kecil daripada 1 gitu ya. Dimana kalau misalnya layer 1 ini adalah project untuk atau landasan untuk decentralized application atau DApps, decentralized exchange, ataupun buat gaming dan lain-lainnya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya layer 0 ini membuat blockchainnya sendiri gitu. Layer 0 projects allow for entire blockchains to be built on top of them. Jadi dia mengkoneksi blockchain menjadi satu lah istilahnya. Dan kalau saya rasa sendiri untuk kedepannya layer 0 ini yang justru yang akan dipakai gitu. Bukan hanya layer 1, tapi layer 0 ini yang menjadi koneksi terhadap blockchain lainnya. Dan untuk sekarang, jadi ini buat long term juga ya. Dan untuk sekarang ada dua crypto layer 0 yang bisa kita pantau. Yang pertama mungkin teman-teman familiar adalah Cosmos atau Atom ya. Kita lihat secara ranking Cosmos ini, mana Cosmos? Cosmos soalnya di top. Nah, di sini ranking 21 ya. Cukup besar juga Cosmos, the Internet of Blockchains. Dia bilang seperti itu. Cosmos kita nggak akan terlalu bahas fundamental sedikit, tapi yang saya lihat ini adalah dia punya blockchain yang sudah ada gitu ya sekarang yang kita bisa perhatikan, dan dibuat dengan IBC juga atau inter-blockchain communication-nya dia di Cosmos. Ada Binance Coin, ada Terra, Crypto.com, Osmosis, KuCoin, Secret, Rose, Oasis Network, dan masih banyak lagi istilahnya ya. Jadi ini adalah salah satu blockchain layer 0 yang cukup top istilahnya ya. Lalu kita bisa lihat dari sini salah satu yang top ini adalah DeFi-nya di dalam network yang Cosmos ya, tapi kan seperti yang kita bilang dia harus membuat blockchain-nya sendiri. Itu adalah Osmosis gitu ya. Ini kalau teman-teman yang mau staking bisa lihat juga cukup menarik sebenarnya kalau kita perhatikan dari APR-nya dia cukup besar ya. Tapi pasti ada resiko, teman-teman harus do your own research juga kalau misalnya teman-teman mau staking di sini ya. Lalu itu yang pertama, Atom atau Cosmos secara fundamental juga kuat. Yang kedua itu adalah kalau kita perhatikan adalah Polkadot gitu ya. Ini juga sempat kita bahas juga, di mana dia ada auction, ada parachain dan lain-lain gitu ya. Memang kalau secara harga mungkin banyak yang bilang wah ini Polkadot turun terus, tapi kalau secara fundamental saya rasa kedepannya juga akan naik gitu. Kita hanya menunggu waktu, apalagi menunggu market crypto mungkin bisa reversal. Dan kita bisa perhatikan juga di sini di DeFi lama total value lock atau berapa banyak dana yang di lock di blockchain tersebut. Kita bisa perhatikan ini ada Osmosis, ini yang di Cosmos yang sempat kita bahas. Lalu kita bisa lihat ada Polkadot dengan ada
blockchain-blockchainnya dia ya, ada Polkadot, ada A-Star, Parallel. Ini adalah parachain yang sudah memenangkan slotnya mereka. Jadi itu. Nah, sekarang kita akan bahas secara teknikalnya bagaimana, di level berapa sih kira-kira kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli ya. Kembali lagi disclaimer on, dan sekarang kita akan coba bahas sama. Tadi kita lihat bahas Bitcoin juga lagi di level support, dan kalau untuk Atom sekarang, Atom salah satu kripto yang performance-nya juga cukup bagus sih sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Dia all time high ini di tahun ini ya, di 17 Januari. Banyak altcoins yang mengalami penurunan signifikan sekali di tahun ini ya. Tapi Atom salah satu yang masih kuat, istilahnya masih bisa bertahan. Walaupun kalau dari all time high kita lihat terdiskon sekitar 40%, tapi kalau lo lihat dari perspektif altcoin lain, mungkin mereka bisa 60-70%. Jadi ya bisa dibilang Atom ini salah satu yang bisa bertahan, dan memang sekarang dia masih di level supportnya dia. Kita lihat dari sini base-nya dia secara short term ini dari Desember ya. Itu di level berapa nih? Kita coba kasih lihat ya. Ini di level sekitar $26. Apakah mau beli sekarang? Kalau saya rasa sendiri sih saya masih wait and see ya. Kalau sekarang saya wait and see dulu. Tapi ada dua level yang saya perhatikan ya untuk Atom. Kalau misalnya untuk menjadi buy zone kita ya, ini adalah supportnya dia. Kalau ternyata market crypto turun, ya kemungkinan besar mungkin supportnya Atom selanjutnya itu adalah di level ini yang kotak berikutnya gitu ya. Ini adalah mungkin penurunannya ya. Kalau misalnya Bitcoin yang mengalami penurunan ya mungkin di sekitar daerah $20. Ini saya ada kasih lihat kalau untuk rupiahnya mungkin di sekitar 294.000. Dan bisa kita perhatikan juga sebenarnya Atom ini ya dia mau mencoba breakout dari resisten line-nya dia. Sempat beberapa kali mencoba tapi belum bisa berhasil breakout gitu. Dan sekarang masih mengikuti Bitcoin. Kita lihat Bitcoin aja apakah Bitcoin-nya bisa kembali naik, ada mengalami penguatan atau tidak. Kalau sekarang kemungkinan besar sih rasanya belum ya gitu ya. Jadi mungkin ya ini adalah level yang bisa kita perhatikan. Dan saya ada buat juga must hold line. Ini adalah garis atau support yang harus bertahan untuk Atom bisa istilahnya melanjutkan kenaikannya lagi lah gitu ya. Ini konsolidasi dan support kuatnya dia. Itu di level 251.000. Ini di sekitar level berapa nih? $17 ya, $17. Kenapa saya bisa bahas di sini? Karena ya kita bisa perhatikan di sini supportnya dia. Lalu kalau kita zoom out sedikit gitu ya, di sini juga menjadi level supportnya dia juga nih pada saat bulan Februari gitu ya. Dan Atom ini sebenarnya cukup bagus sih kalau kita perhatikan dari bulan Juli kemarin sampai hari ini ya. Kalau teman-teman hold Atom masih naik 200%, 197% gitu ya. Berarti ya dia salah satu kripto yang dari kita bilang yang kuat gitu. Jadi ini adalah level yang bisa saya bahas untuk Atom dan bisa diperhatikan juga. Lalu selanjutnya kita bahas Polkadot ya. Bagaimana nih update Polkadot? Banyak yang request juga untuk technical update-nya. Polkadot sama seperti Atom juga sih yang kita bahas. Dia sekarang di daerah supportnya gitu ya. Ini sedikit breakdown support ya. Jadi kalau misalnya sekarang dia nggak bisa mempertahankan support sekarang, ini di sekitar level $17 ya. Ini yang saya mention. Ya ada kemungkinan juga dia untuk mengalami penurunan mungkin bisa tes ke level 14 sampai 13,9 dolaran gitu ya. Ini adalah support selanjutnya yang bisa kita lihat dari sini dan di sini gitu ya. Tapi kedua kripto tersebut menurut saya sih cocok kalau misalnya teman-teman yang time frame-nya cukup panjang istilahnya ya. Jadi ini adalah levelnya 14 dolaran dan sama seperti Atom juga dia belum bisa breakout dari resistance line-nya ini ya. Dan Polkadot secara sentimen sekarang memang lagi menurun sih gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman mau menunggu sabar gitu ya, ya ini mungkin salah satu coin yang berpotensi gitu ya. Dan must hold line-nya dia atau garis yang harus dia pertahankan, support yang harus dipertahankan itu adalah di level persis di daerah psikologinya dia sih, di sekitar level 10 dolaran gitu ya. Yang sebelumnya ini di tahun 2021 awal menjadi resistennya dia, lalu dia breakout, lalu di sini dia menjadi supportnya dia juga di bulan Juli. Jadi ini adalah level yang teman-teman bisa perhatikan 14 dolaran ataupun 10 dolar gitu ya. Dan kalau misalnya mau cek di IDR-nya berapa rupiahnya? Rupiahnya tuh seperti ini. Mana? Ya ini rupiahnya di sekitar 243.000 sekarang, harga sekarang. Mungkin kalau turun lagi mungkin bisa di level 204 ribuan ataupun support terakhirnya dia yang bisa menjadi
penentu apakah dia masuk ke dalam bear trendnya, yaitu di sekitar 150 ribuan, 152 ribuan ya. Kira-kira itu update saya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. And sekali lagi semua, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.